Ada kurang lebih 8 miliar nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Ini adalah apa yang diproyeksikan oleh PBB pada laporan World Population Prospect 2022 kemarin. Populasi penduduk diperkirakan telah tumbuh 1 miliar jiwa sejak 2010, 3 kali lipat jika dibandingkan dengan awal abad ke-20. Perkiraan PBB jumlah populasi manusia yang ada di muka bumi ini pada tahun 2030 adalah sekitar 8,5 miliar jiwa, 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050, dan 10,4 miliar jiwa pada tahun 2100. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia ini berasal dari Asia, yaitu China atau Tiongkok, yang menyumbang sebanyak 1.439.323.776 jiwa terhadap populasi manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan kata lain, sekitar 18% atau sekitar 1/5 dari populasi penduduk manusia yang ada di muka bumi ini adalah orang Cina. Sedangkan Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk kurang lebih 275 juta jiwa pada tahun 2022 kemarin dan menduduki peringkat pertama di ASEAN. Namun menurut perkiraannya, PBB justru malah memperkirakan bahwa Indonesia peringkatnya akan menurun pada tahun 2050, yaitu menurun menjadi peringkat ke-6 dengan total 317 juta jiwa pada saat itu. Kira-kira kenapa peringkat Indonesia bisa menurun? Apakah orang Indonesia menjalankan program KB dengan benar? Atau mungkin banyak orang yang memilih untuk menjadi child free agar bisa awet muda? Bisa jadi, tapi itu bukan Indonesia banget sih kayaknya gitu kan. Kalau kalian sedikit melihat berita, kalian pasti akan menyadari bahwa ada begitu banyak orang di Indonesia ini, terutama kalangan muda, yang tidak tahan dengan nafsunya. Mulai dari ratusan siswa SMP dan SMA yang hamil massal di Ponorogo, 572 anak usia pelajar SMA di Indramayu, sampai kasus ratusan warga Bandung yang positif HIV kemarin-kemarin. Ngesot mulu isi otaknya. Menurut penelitian, angka penggunaan kontrasepsi di Indonesia pada tahun 2017 pada wanita umur 15 sampai dengan 49 tahun yang sudah menikah juga masih cukup rendah dan belum mencapai targetnya, yaitu sebesar 61% dengan target yang seharusnya adalah 66%. Ya, walaupun untuk melihat ini kita nggak perlu lah gitu kan make-make data segala macam gitu. Mendengar desas-desusnya aja kalian pasti bisa langsung paham. Atau mungkin kalian bisa ngecek sendiri gitu kan di lingkungan kalian kayak gimana gitu. Gua malahan punya teman yang di usia 19 tahun dia udah nikah gitu. Umur 21 dia udah punya anak satu gitu kan. Dan kenyataannya dia masih luntang-lantung mencari kerjaan gitu. Memang agak susah sih gitu menekan angka kelahiran di Indonesia ini. Padahal itu hanya akan merepotkan dirinya dan orang lain. Banyaknya penduduk bisa berdampak pada kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, kerawanan pangan, dan susahnya mencari pekerjaan yang mana itu akan berakhir pada kemiskinan. Kemiskinan akan memberikan banyak dampak kepada manusia. Salah satunya adalah stres. Dan stres akan mengantarkan kita menuju ke dalam topik utama dari video ini, yaitu bunuh diri. Berdasarkan data dari WHO, sekitar 800.000 orang meninggal dengan cara ini setiap tahunnya secara global. Atau dengan kata lain, 1 orang meninggal dengan cara ini setiap 40 detik. Ketika kita berbicara seperti ini, di luar sana, entah dimanapun itu, pasti akan ada orang yang kehilangan nyawanya karena perbuatannya sendiri. Melansir dari situs fifa.co.id, negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Lesotho, yaitu sebuah negara enklave yang terturun di Afrika bagian selatan. Negara dengan populasi sedikit di atas 2 juta ini
Lesotho memiliki indeks bunuh diri 72,4 per 100.000 orang. Nomor 2 adalah Guyana dengan 40,3. Nomor 3 adalah Eswatini dengan 29,4. Sedangkan yang paling terkenal, Korea Selatan rupanya berada di peringkat keempat dengan indeks 28,6 per 100.000 orang. Sedangkan di Asia Tenggara, berdasarkan artikel dari website Kemenkes yang diposting pada 6 September 2022 kemarin, Indonesia yang memiliki indeks 3,7 per 100.000 orang berada di urutan kelima setelah Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Ketika video ini dibuat, sudah 6 bulan berlalu sejak Kemenkes menerbitkan artikel ini. Tapi sampai sekarang gua rasa data-data ini masihlah relevan gitu kan. Tapi untuk menghindari bias yang tidak diinginkan, jika gua mengatakan sesuatu yang salah, silahkan dibenarkan di kolom komentar ya. Di Indonesia, kota dengan tingkat bunuh diri tertinggi adalah Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Tetapi berdasarkan studi yang ditulis oleh Sanderson Oni dan Asrafina Daswin dari Black Dog Institute, Sydney, Australia, mungkin saja angka bunuh diri di Indonesia 4 kali lipat lebih tinggi daripada data resminya. Ketika kita berbicara tentang penyebab bunuh diri, maka jawabannya hanya ada satu, yaitu kesehatan mental yang buruk. Baik itu karena tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan biologis, tekanan penyakit, dan segala macam, apapun itu bentuk tekanannya. Dengan jumlah masyarakat sekitar 275 juta jiwa, jumlah psikolog dan psikiater yang dimiliki oleh negara ini hanya berkisar di antara 4.400 sampai dengan 4.500-an orang. Makanya edukasi tentang kesehatan mental itu sangat penting. Sebenarnya sudah banyak ahli ataupun influencer yang membagikan mengenai topik ini. Tetapi ada sebuah dinding besar yang menghalangi literasi kesehatan mental di Indonesia ini. Dan dinding besar itu disebut sebagai stigma, di mana masyarakat Indonesia, terutama kalangan tua, masih banyak yang menganggap remeh mengenai apa yang disebut sebagai mental health. Tidak sanggup menahan penderitaan hidup dianggap sebagai manusia lemah, kecewa terhadap dunia dianggap sebagai lemah iman, menderita bipolar atau skizofrenia dianggap sebagai orang gila, dan yang semacamnya. Di sini, gua bukan berbicara sebagai seorang ahli, melainkan sebagai orang yang peduli. Kalian tahu nggak, kenapa kebanyakan orang yang bunuh diri mati dengan menggantung dirinya sendiri? Kenapa bukan dengan menenggelamkan diri? Kenapa bukan dengan membakar diri? Memang ada, tapi tidak banyak. Semua orang yang ingin bunuh diri pasti pernah mencari tahu tentang hal ini. Cara untuk bunuh diri tanpa rasa sakit. Ya, jika kita pikir kembali, sebenarnya mereka bukan ingin mati, melainkan mereka ingin menghilangkan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertanya, apakah kalian takut untuk mati? Di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, jawabannya pasti adalah, ya, tentu saja. Tidak ada yang tidak takut dengan kematian. Rasa takut bisa dibilang juga sebagai insting. Bahkan orang yang tidak mengerti mengapa dia hidup akan sanggup untuk berkata bahwa dia takut untuk mati. Bunuh diri itu menyedihkan. Orang yang kematiannya paling menderita, ironisnya justru malah orang yang mengejar kematian itu sendiri. Gue yakin bahkan meskipun salah satu ujung tali telah diikatkan ke dahan pohon dan ujung tali yang lainnya diikatkan ke leher mereka dan mereka tinggal melompat begitu saja, bagi mereka rasanya pasti berat sekali karena masih dihantui oleh ketakutan akan kematian itu sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi ahli yang bisa menyembuhkan mereka secara psikis atau biologis, tetapi semua manusia adalah makhluk sosial. Setidaknya ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang mengalami hal seperti ini, kita bisa meringankan setidaknya sedikit saja beban mereka. Setidaknya kita bisa ikut serta meminimalisir kemungkinan mereka untuk mencoba bunuh diri dengan mengatur cara kita bersikap sebagai makhluk sosial itu sendiri. Kita harus menghilangkan stigma tersebut. Stigma konyol yang merusak manusia, di mana manusia merenggut kebebasan manusia lainnya dengan kedok kepedulian. Caranya sederhana, yaitu dengan ketidakpedulian. Intinya nggak usah lah gitu kan ngurusin orang lain gitu. Kadang kan banyak juga orang yang kayak gitu. Orang yang suka nyinyir terhadap orang lain. Ngapain sih? Mereka bilang itu kepedulian, tetapi kepedulian tanpa pengertian, bukankah itu hanyalah sebuah tekanan? Misalkan ada laki-laki umur 30 tahun yang belum menikah di usianya itu. Terus tetangganya nanyain, kapan nikah? Teman-teman kamu udah pada nikah tuh.
udah punya anak tuh dan segala macam. Atau ketika ada orang yang lagi stres berat, depresi karena baru saja kehilangan orang tuanya, dia dianggap lemah iman, disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan, disuruh beribadah dan segala macam. Gua nggak bilang kalau misalkan ibadah itu salah. Faktanya, ibadah juga bisa menjadi solusi untuk menenangkan diri. Tapi kepedulian yang spontan begitu saja, memangnya ada faedahnya? Bagi gua itu terdengar seperti toxic positivity yang tidak memiliki dasar apapun. Contoh lainnya adalah seperti orang tua yang mengatur segala hal tentang anaknya. Ada sebuah kutipan yang berbunyi seperti ini. Seorang ibu akan rela melakukan apapun demi anaknya, kecuali membiarkannya menjadi diri sendiri. Kutipan ini sebenarnya bisa diterapkan untuk semua hal, karena pada dasarnya apa yang kita anggap benar belum tentu akan benar juga menurut orang lain, dan apa yang orang lain anggap baik belum tentu akan baik juga menurut kita. Kebenaran dan kebaikan itu sangatlah subjektif. Terkadang kebaikan itu justru malah berbanding terbalik dengan kepuasan, dengan kebahagiaan. Bagi gua, ketidakpedulian adalah karma terkutuk yang menjadi anugerah terindah yang pernah gua miliki selama ini. Mungkin ini terdengar konyol dan remeh, tetapi sebagai makhluk sosial bukankah ini layak untuk dilakukan? Mengurangi yang namanya tekanan sosial, bukankah ini juga penting untuk dilakukan? Kalau kalian tinggal di desa, di kampung, mungkin kalian akan paham apa yang gua maksud. Hebatnya tinggal di desa adalah ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi orang lain tahu akan hal itu. Rasanya lumayan berat kan? Hal kecil seperti itu. Kalau tekanan-tekanan sosial kecil seperti itu ditumpuk selama bertahun-tahun, pasti akan menggumpal juga gitu kan jadinya gitu. Masyarakat harusnya menjadi sedikit individualis. Mementingkan diri sendiri bukan berarti jahat. Hanya saja dengan begitu kita nggak perlu mengurusi urusan yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat kita urus. Ada saatnya untuk peduli, ada saatnya untuk tidak peduli. Tetapi kebanyakan orang justru malah memutarbalikannya. Mengurusi hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat diurusin. Tetapi tidak peduli terhadap sesuatu yang sebenarnya harus mereka pedulikan. Masa depan yang cerah menurut orang tua dan gurumu bisa jadi akan merenggut mimpimu. Boleh kita menunjukkan rasa sayang melalui kepedulian, tetapi ada gunanya juga kita bersikap cuek pada situasi dan kondisi tertentu. Ketidakpedulian bukan berarti kita tidak memberikan apa-apa kepada orang lain. Ketidakpedulian justru malah memberikan sesuatu yang paling berharga yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, yaitu kebebasan. Dan ya, begitulah. Sorry kalau misalkan gue agak bertele-tele dan terlalu mendramatisir gitu kan kesannya. Bisa dibilang ini adalah sedikit perlawanan gue terhadap orang-orang katrok yang ada di masyarakat kita ini. Intinya ya itu, kalau mereka tidak merepotkanmu maka jangan dijudge. Kalau mereka berbicara maka dengerin aja. Kalau mereka bertanya maka barulah kalian berbicara. Semudah itu, sesimpel itu. Kebahagiaan adalah hak dari semua manusia. Bukan berarti kita tidak boleh menderita, tetapi orang yang telah kehilangan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh manusia, gua rasa mereka sudah bukan lagi manusia. Ini adalah sebuah cara simpel dari gua untuk memanusiakan manusia. Dan terima kasih telah menghargai paradigma ini.